Listrik perubahan di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta padam karena banjir. Sejumlah warga terpaksa mengungsi. Terbukti korupsi, Jaksa Pinangki Sirna Malasari divonis 10 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Sony Aranata atau Ustadz Maher Atul Wailidi meninggal dunia di rumah tahanan Mabes Polri. Halo, selamat malam pemirsa. Mulai hari ini tenaga kesehatan yang sudah lanjut usia mulai divaksinasi COVID-19. Bersama saya Aprilia Putri, inilah iNews Malam selengkapnya. Kita awal informasi malam ini pemirsa, sebuah gudang milik pabrik kemasan makanan di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Kebakaran sempat membuat panik karyawan lantaran api besar yang disertai ledakan menyembur dari atap pabrik. Gudang milik pabrik kemasan makanan di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar Senin siang dan mengeluarkan asap tebal yang disertai semburan api dan suara ledakan. Karyawan yang tengah bekerja sempat panik dan mencoba menjauh dari kobaran api. Banyaknya bahan kimia yang tersimpan di dalam gudang membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan saat memadamkan lantaran api terus berkobar. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Tangerang mengatakan api berasal dari sisi kanan gudang penyimpanan bahan kimia, sementara penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Terbakar adalah gudang penyimpanan bahan-bahan kimia ya seperti cat, tenner dan sebagainya di pabrik Indofood tersebut, dan ini bukan pabrik produk makanan tetapi untuk produk kemasan. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 2 jam dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. 2 orang tewas dan 14 lainnya luka-luka setelah bus yang membawa rombongan pejabat pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat masuk ke jurang di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Senin siang. Kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk. Bus pariwisata dengan nomor polisi BA7015OA yang membawa rombongan pejabat pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini ringsek setelah terjun ke Sungai Bondar, Batanggadis, Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Senin siang. 2 penumpang yakni Faujan Huta Suhut yang diketahui merupakan Kadis Kominfo Pemkab Agam dan sopir bus bernama David Caniago tewas dalam kecelakaan ini. Sementara korban luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit. Polisi menduga penyebab kecelakaan tunggal ini karena sopir mengantuk. Sesampainya di TKP, pengemudi lelah dan ngantuk sehingga ban sebelah kiri bagian depan terperem dan oleng, langsung menabrak pagar jembatan dan langsung masuk ke sungai. Tadi saya langsung cek lapangan, kondisi jalan memang tikungan, pas tikungan ada jembatan. Tadi setelah kita konfirmasi dengan korban, salah satu korban, beliau mengatakan tidak ada crash, berarti memang kesalahan dari supir sendiri. Jadi ini namanya kecelakaan tunggal. Bus diketahui berangkat dari Aceh menuju Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat setelah rombongan pejabat ini melaksanakan studi banding ke kota Banda Aceh. Namun naas dalam perjalanan bus mengalami kecelakaan. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ratusan rumah warga Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur mati listrik akibat banjir yang melanda. Warga terpaksa mengungsi di posko gedung sekolah di sekitar lokasi. 5 RW di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur terdampak banjir akibat air kiriman dan hujan deras yang melanda Jakarta. Ketinggian banjir berkisar 30 cm hingga 1 meter. Setidaknya ada lebih dari 900 kepala keluarga yang terdampak.
Banjir yang melanda pemukiman Bidara Cina, Jakarta Timur membuat ratusan warga memilih pengungsi. Salah satu tempat yang dijadikan lokasi pengungsian adalah Gelanggang Remaja Jakarta Timur. Total ada 170 jiwa yang menghuni lokasi pengungsian dan didominasi oleh balita dan anak-anak. Para petugas bersiaga selama 24 jam secara bergantian untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan. Namun petugas dan pengungsi mengaku masih kekurangan sejumlah kebutuhan, utamanya bagi anak-anak. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi mengenai banjir di Jakarta, kita bergabung dengan Armalina di Kebonpala dan Lineke Utsiki di pengungsian di Gor Jakarta Timur. Kita ke Armalina terlebih dahulu. Armalina, bagaimana kondisi banjir di sana saat ini? Ya, April dan juga pemirsa, untuk kondisi banjir di kawasan Kebonpala Jakarta Timur hingga malam ini masih belum surut juga dari tadi sore. Dimana ketinggian banjir ini diperkirakan mulai dari 30 cm hingga 100 cm ataupun 1 meter. Sehingga ini juga hampir seluruh pemukiman warga yang berada di kawasan Kebonpala ini terendam banjir, dan setidaknya ada 5 RW yang berada di Kebonpala yang terdampak dari banjir ini. Dan saat ini saya sedang berada di RW 07 Kebonpala Jakarta Timur yang tadi dikatakan bahwa ini ada lebih dari 900 kepala keluarga yang terdampak. Dan sampai saat ini memang sementara ini sejumlah warga juga sudah ada yang mulai mengungsi di posko pengungsian yang berada di sekitar lokasi seperti di SMP 26 Jakarta dan juga SD Kebonpala Jakarta. Dan tadi juga beberapa waktu lalu kami sempat melihat proses evakuasi ini masih dilakukan oleh tim SAR yang mereka membantu. Biasanya ini adalah lanjut usia yang tadi dibantu dengan ban kecil untuk dipindahkan ke posko pengungsian. Dan dari pihak RW setempat yang mengatakan bahwa memang untuk setiap tahun ini di kawasan Kebonpala terutama di RW 07 sudah sering kali terjadi banjir, dan tahun ini dikatakan banjir lagi terjadi dikarenakan adanya kiriman air dan juga hujan deras yang melanda di wilayah DKI Jakarta sejak kemarin sore. Dan untuk protokol kesehatan dari pihak RW 07 ini juga tadi mengusahakan bahwa di tempat pengungsian di posko ini diusahakan untuk tidak ada kerumunan, sehingga untuk kapasitasnya sendiri ini yang biasa dihuni hingga 100%, diusahakan hanyalah 25% saja untuk tetap menjaga protokol kesehatan meskipun berada di tengah pandemi COVID-19. April. Ya, Armalina, apa yang dilakukan pemerintah daerah setempat atau tim SAR untuk mengatasi banjir di sana? Ya, April dan juga pemirsa, untuk sampai saat ini yang kami ketahui bahwa dari bantuan pemerintah ini baru mulai dari bantuan makanan saja, namun memang bantuan yang didapatkan oleh para warga ini baru didapatkan pada hari ini, di mana dikatakan bahwa sebelumnya ini dari warga mengatakan sebelum mereka belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, namun per tadi pagi ini sudah mulai mendapatkan bantuan berupa makanan yang langsung diberikan ke posko pengungsian. April. Baik, terima kasih Armalina. Saat ini kita bergeser ke Lineke Utsiki dari lokasi pengungsian di Gor Jakarta Timur. Lineke, bagaimana kondisi pengungsian malam ini? April dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu posko pengungsian, tepatnya di Gor Jakarta Timur yang berada di Jalan Otista Raya. Dan saya akan langsung menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini di auditorium yang ada di Gor Gelanggang Remaja Jakarta Timur ini. Total ada sebanyak 39 kepala keluarga atau rinciannya sebanyak 170 jiwa yang berada ataupun menetap di Gelanggang Jakarta Timur ini. Ketika kita berbicara mengenai posko pengungsian di tengah pandemi COVID-19, tentu yang menjadi sorotan adalah mengenai protokol kesehatan yang ada. Mekanisme yang diterapkan oleh petugas yang ada yakni dengan membagi kepala keluarga, yakni untuk satu auditorium ini hanya dapat ditempati oleh 20 kepala keluarga saja, untuk memudahkan agar satu tempat tidur dengan tempat tidur yang lainnya ini dapat diberi jarak kurang lebih sekitar 1,5 meter hingga dengan 2 meter. Kemudian berkaitan dengan protokol kesehatan seperti 3M, mencuci tangan dan juga memakai masker dan juga menjaga jarak. Ini kalau kita lihat di
tempat pengungsian ini banyak sekali didominasi oleh balita, kemudian anak-anak dan juga lansia. Nah, mereka inilah kemudian yang cukup sulit begitu untuk diingatkan mengenai pemakaian masker yang harus dipakai secara rutin, secara terus-menerus sehingga perlu diingatkan berkali-kali. Itulah mengapa ada petugas yang berjaga secara bergantian untuk mengingatkan anak-anak dan juga mereka yang sudah lanjut usia. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana terkait dengan fasilitas yang ada diberikan di posko pengungsian ini, saya akan langsung ngajak Anda untuk berbincang-bincang dengan salah satu pengungsi yang ada di Gelanggang Remaja Jakarta Timur. Selamat malam, Pak. Oke. Pak Agus, kalau aku boleh tanya nih Pak Agus sudah ada di posko pengungsian ini sejak jam berapa Pak? Kurang lebih jam 12 siang tadi. Jam 12 siang tadi, ini Bapak kalau saya lihat bersama dengan satu keluarga ya Pak? Iya, betul. Pak Agus, ada hal-hal kemudian yang perlu dibutuhkan nggak sih Pak di sini yang kekurangan yang belum didapatkan oleh orang dewasa ataupun dari anak-anak, karena saya lihat Bapak di sini bawa anak nih Pak? Iya, yang dibutuhkan sih terutama kayak panganan buat anak-anak atau susu, ya terutama juga obat-obatan juga perlu lah karena keadaan seperti ini gitu. Pak, untuk lokasi ini kan kalau saya lihat ini hanya dengan tikar, kemudian agak dingin nih Pak. Kalau dari selimut sendiri nih Pak, kebutuhannya sudah ada diberikan bantuan belum sih Pak? Kalau buat selimut belum ada sama sekali. Ya paling ya ada tikar aja gitu. Ya seada-adanya aja deh buat istirahat. Kemudian nih Pak Agus kan sudah tinggal di Bidara Cina juga sudah cukup lama menjadi warga di sana. Ini kan banjir juga bukan yang 1-2 kali nih Pak. Kira-kira dari warga setempat Pak mungkin ada musyawarah ataupun sosialisasi diskusi apa begitu Pak untuk antisipasi jangan sampai ada banjir secara berkala ini Pak? Sebenarnya musyawarah udah ada, cuma namanya musibah kita nggak tahu sih kapan aja datangnya gitu. Ya intinya ya kita mawas diri aja lah, gitu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Agus atas waktu luangnya. Tentunya kita berharap agar banjir ini bisa segera teratasi ya Pak. Ya. April dan juga pemirsa, tentunya seperti yang tadi disampaikan, memang untuk para pengungsi ini masih membutuhkan kebutuhan perlengkapan seperti untuk perlengkapan anak-anak, utamanya makanan anak-anak, kemudian juga dari obat-obatan serta selimut. Kembali ke April. Ya, terima kasih Lina Utsiki dan juga sebelumnya Armalina atas laporannya. Jaga kesehatan dan selamat kembali bertugas. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan banjir yang menggenangi Jakarta merupakan banjir kiriman dan terjadi di permukiman bantaran kali. Ia menilai perlunya pembebasan lahan untuk menanggulangi banjir. Jakarta ini kan kita tahu, Jakarta sebagai ibu kota ini memang dataran rendah di bawah permukaan laut, sehingga memang ada daerah-daerah yang kebetulan dialiri sungai, terjadi luapan sehingga tergenang. Tapi untuk genangan-genangan lainnya, itu alhamdulillah sebagaimana instruksi Pak Gubernur, usahakan tidak boleh lebih dari 6 jam. Kemarin ada yang meningkat juga, naik hanya 3 jam, hanya 2 jam, hanya 1 jam. Tapi memang kalau ada yang di pinggiran sungai itu berbeda ya. Itu memang perlu penanganan yang lebih komprehensif. Lahannya harus dibebaskan, harus dibuat tanggul, harus dibuat sheet pile-nya dan sebagainya. Itu perlu proses, perlu waktu, ya tidak bisa serta-merta. Pedangdut Ridho Roma kembali tersangkut kasus narkoba. Kami kembali usai jeda berikut ini.